Shalom saudara. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Ibrani 10 ayat yang pertama. Ya, LCD-nya mati. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi sudah tahu, bangsa Israel melalui hukum Taurat yang diberikan oleh Musa, itu tiap tahun, tiap kali bangsa itu berdosa atau apa, dia selalu membawa persembahan-persembahan, domba dan sebagainya untuk dipersembahkan. Tapi dikatakan itu tidak menyempurnakan. Dan di dalam hukum Taurat itu hanya bayangan dari keadaan yang akan datang. Hukum Taurat datang oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus Tuhan. Jadi pada waktu itu, kalau saudara baca di ayat-ayat selanjutnya, korban itu dipersembahkan secara Taurat, tapi Tuhan ngomong lain. Korban persembahan tidak aku kehendaki, tapi aku menyediakan tubuh baginya. Jadi Yesus, korban tubuh Yesus itulah yang menjadi korban yang sempurna, yang 2000 tahun yang lalu mati di kayu salib, menebus saudara dan saya dari dosa, dari akibat dosa, dan dari kehadiran dosa yang akan datang. Jadi hukum Taurat itu hanya bayangan, tapi hakikat keselamatan itu belum dinyatakan. Harusnya saudara dan saya yang tidak hidup di dalam Taurat, harusnya bisa menikmati hakikat keselamatan itu di dalam Yesus. Nah, tujuan dari kedatangan Yesus atau iman, jadi hukum Taurat itu siapa yang melakukan akan hidup karena dia melakukan dengan benar. Kalau tidak benar, ya nggak bisa hidup. Tapi Yesus beda, Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, dan setelah itu dia ngomong, akulah jalan dan kebenaran. Dia mati di kayu salib, menebus dengan cara mati di kayu salib. Nah, iman di dalam Yesus tujuannya apa? Kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-9. Dikatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Keselamatan jiwa itu yang diselidiki dari dahulu. Harusnya sekarang saudara bisa menikmati keselamatan jiwa itu. Karena penebusan Yesus, kalau saudara lihat, waktu di kayu salib, ada penjahat yang disalib bersama Yesus. Secara roh dia dibukakan mengenai siapa orang di sebelah ini yang disalib. Terus penjahat ini ngomong, Yesus ingat akan aku ya kalau engkau datang sebagai raja. Yesus menjawab dengan berkata, hari ini aku berkata kepadamu, karena engkau sudah melihat keselamatan, engkau akan ada bersama aku di Firdaus. Karena orang penjahat ini juga mati, mengalami kematian. Keselamatan di dalam roh. Tetapi jiwanya, saudara, tidak ada progres. Karena dia sudah mati. Rohnya selamat. Jiwanya masih berat. Jadi keselamatan itu meliputi roh, meliputi jiwa, dan nanti tubuh. Kalau kita lihat tanda-tanda zaman,
ini sudah mati. Rapture itu sudah sangat dekat, saudara. Nah, pada waktu nanti Tuhan menyatakan rapture itu, orang-orang mati dibangkitkan lebih dahulu, baru saudara dan saya akan naik di awan menyongsong Tuhan dengan tubuh yang sudah dibaharui. Itulah keselamatan tubuh. Tapi selama saudara masih hidup di bumi ini, masih menikmati kasih karunia Tuhan, saudara harus tetap mengerjakan dalam jiwamu, supaya jiwamu itu mencapai titik kemuliaan. Karena apa? Nanti di dalam kebangkitan, Alkitab katakan, kemuliaan tubuh yang satu berbeda dengan tubuh yang lain. Kemuliaan bintang beda dengan kemuliaan bulan. Artinya apa? Pada waktu kebangkitan, nanti perbedaan kemuliaannya itu di dalam tubuh kebangkitan itu. Ada yang sinarnya lebih terang, ada yang tidak. Tetapi Kristus, Yesus ada di dalam hidup saudara dan saya. Dan pengharapan saudara hanya ada di dalam pengurapan atau Kristus Yesus. Kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Yang bagian A aja ya, awalnya dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi pokok kebenaran itu sudah ada di dalam engkau. Yang jadi persoalan sekarang, pokok itu sudah sempurna, saudara. Rohmu yang sudah dibangkitkan kembali bersama Yesus, itu sudah sempurna. Kalau nggak sempurna, Yesus nggak akan ngomong sama penjahat itu, kamu akan ada bersama aku di Firdaus. Jadi roh kita yang sudah dibangkitkan bersama Yesus itu sudah sempurna. Hanya jiwa kita itu yang perlu dikerjakan keselamatannya. Tadi sore saya WA dengan kakak saya. Kakak saya anaknya ada di ngambil S3 di Australia, dia ngomong, wah mesti pindah kos yang lebih murah dan sebagainya karena beasiswanya mepet dan sebagainya gitu. Aku stres mikirin itu gitu. Tapi anaknya ngomong, tenang aja papi, kita pindah ya pindah ke kos yang lebih murah, lebih kecil, nggak ada masalah gitu. Jiwa kita tuh sering ngalamin stres, saudara. Bingung, takut, khawatir, itu menjadi kehidupan sehari-hari. Harusnya tujuan imanmu, keselamatan jiwamu, itu tidak seperti itu. Tapi kenapa kita bisa sering kayak gitu? Karena kita lepas dari pokok anggur. Kita lihat di dalam Ibrani 5. Saya bawa saudara kepada ayat-ayat yang membuat satu konstruktif di dalam pemahaman apa yang saya bawa ini, ya. Ayat yang ini hidup Yesus, ayat 7, 8, 9. Di dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ayat 9, perhatikan. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi di dalam hidup saudara sebagai orang Kristen, Kristus
ada di dalam rohmu, itu harusnya sebagai pokok kebenaran, pokok pengharapan. Buat apa? Buat jiwa kita. Karena apa? Jiwa kita tuh sering keluyuran sendiri. Dan Alkitab katakan di Yohanes 15, kalau kamu tidak menempel pada pokok, kamu akan lepas, dikumpulkan orang, dan akhirnya dibakar. Jadi hati-hati, buat kita yang masih hidup, percaya Yesus dan masih hidup, kita harus waspada, karena kita kadang-kadang tidak sadar, kita sudah lepas jiwa kita dari pokok kebenaran itu. Nah, untuk jiwa kita bisa selamat, menikmati kenyataan hakikat dari keselamatan, ini yang tidak mudah, saudara. Kita lihat Yesaya 30. Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Justru pada waktu saudara diam, itu keselamatan datang. Dengan bertobat, apa yang harus dipertobat? Usaha kita sendiri, yang tidak menantikan Tuhan. Kita kadang-kadang lebih punya minteri daripada ngenteni Tuhan. Itu yang kita harus bertobat. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ayat 17, 1.000 orang akan lari melihat ancaman satu orang. Biasanya satu orang itu lari ngelihat 1.000 orang kan, kok keroyokan gitu kan, satu takut kan lari. Ini enggak, dibalik 1.000 orang lari melihat ancaman satu orang. Betapa hebatnya satu orang ini. Terhadap ancaman 5 orang, kamu akan lari. Takut. Kenapa? Karena jiwamu tidak nempel pada pokok kebenaran. Jadi dengar apa di TV, dengan medsos, kirim, semua takut, bingung, gak karuan. Usaha sedikit apa, mulai goncang, takut, bingung, dan sebagainya. Ntar sudah ini lompat nih. Sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, seperti panji-panji di atas bukit. Orang nyebut diri Kristen, kenal Tuhan, tapi bisa ditinggalkan kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan. Tidak kembali lagi nempel pada pokok anggur. Saudara akan ditinggalkan, nanti orang akan melihat itu dulu Kristen, tapi sekarang hidupnya kacau gitu dan sebagainya. Ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Untuk menantikan Tuhan, ini tidak mudah, saudara. Tapi kalau saudara mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, mau tidak mau, saudara harus melakukan itu. Bukan hanya membaca secara pikiran, tapi sampai jiwamu, pikiranmu itu ditaklukkan
di dalam pengurapan daripada Yesus. Ini keselamatan jiwamu. Kita lihat di dalam Yohanes 12, ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ini berbicara mengenai Yesus dan saudara. Kalau Yesus tidak mati, biji itu cuma Yesus seorang diri. Begitu dia mati, naik ke surga, Roh Kudus turun, dia menjadi banyak. Di sini aja ada berapa orang? Banyak. Di seluruh dunia sangat banyak. Benih itu sudah bermultiplikasi. Tapi ayat 25 dikatakan, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jadi yang jadi persoalan di dalam jiwa kita, kenapa kita tidak menikmati realita dari keselamatan? Karena kita tidak mau kehilangan nyawa kita. Kita tidak mau kehilangan cara kita berpikir. Kita tidak mau kehilangan pikiran, pendapat kita. Justru pada waktu engkau menempel, engkau tundukkan pikiran, duduk diam, menanti-nantikan Tuhan. Sampai masalah yang saudara hadapi, itu bukan lagi masalah. Hilang masalah itu. Karena Yesus. Itulah titik di mana saudara menyerahkan kehilangan nyawa. Dan Alkitab katakan, itu justru tidak hilang. Dia akan nyatakan kepadamu. Karena Yesus itu sebenarnya adalah hikmat Allah. Dia Allah Maha Kuasa. Saudara perhatikan, saudara dengar ceritanya. Kalau Yesus berfirman, kalau Yesus menyatakan sesuatu, itu seketika semua berubah. Tapi di titik itu, kita tidak pernah punya saat teduh, tidak pernah punya masa di mana kita duduk diam. Jiwa ini pengennya lari terus. Solusinya apa? Mesti apa, dan mesti apa? Pikirannya yang bekerja. Tidak mau ditundukkan. Saudara akan ditinggalkan seperti tonggak, isyarat seperti tadi. Tapi kalau engkau mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, ini yang susah. Yang susah itu. Yesus sendiri waktu di Taman Getsemani, dia memberikan satu ukuran, berapa lama? 1 jam. Kadang 1 jam itu tidak cukup, saudara. Kalau jiwa kita sudah kuat, dengan habis masalah dengan kadang-kadang nggak bisa hilang, nempel, lepas. Dan saudara hanya berputar-putar di situ. Terus, bisa nggak? Bisa. Hanya masalahnya engkau tidak mencapai apa yang Tuhan mau. Sampai kehilangan nyawa. Seperti Yesus ngomong apa? Seperti mau mati rasanya gitu. Kalau saudara pernah berdoa buat orang yang saudara kasihi, entah itu anak, entah itu orang tua, entah apa. Ada masalah dan sebagainya. Saudara duduk diam di bawah kaki Tuhan. Itu yang ada kan orang yang ada dikasihi saudara terus, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan. Tapi begitu engkau beralih kepada Yesus, ini lupa. Tuhan, aku mau engkau. Aku serahkan masalahku kepadamu. Sampai engkau tuh bisa los, hilang gitu. Nah, yang ada hanya Yesus. Dia buat mujizat bagi saudara. Saudara harus ngerti caranya Tuhan bertindak. Saudara harus ngerti waktunya Tuhan. Karena hidup bersama Yesus, menjalani hidup ini bersama Tuhan, ada kehendak Tuhan,
ada waktu Tuhan. Berapa banyak saudara pernah lihat? Kalau saudara baca di dalam Yohanes, pergi ke pesta pernikahan di Kana. Ibunya bilang, mereka kehabisan anggur. Yesus ngomongnya rada gak enak, saudara. Mau apa engkau ibu daripadaku? Saatku belum tiba. Tapi ibunya ngomong, apa yang dia mau lakukan, kamu harus ikuti ya gitu. Terus dia manggil orang-orang, isi tuh tempayan-tempayan. Yesus membuat mujizat tidak? Membuat. Jadi antara waktu Tuhan dengan karepmu itu bisa selisihnya hanya beberapa menit. Kalau kita mau menanti-nantikan, dia nyata. Tapi kadang kita tidak punya sikap hati untuk menantikan Tuhan. Ada apa? Sikat. Ngomong sikat lagi. Akhirnya apa? Pertengkaran. Baca lagi di Yohanes 7. Muridnya, saudara-saudaranya Yesus ngomong, kalau kamu mau diakui orang, kamu pergi dong ke pesta itu, tunjukkan dirimu. Gitu. Jawab Yesus apa? Waktuku belum tiba. Yesus pergi ke pesta enggak? Pergi. Artinya apa? Dia menantikan yang di sini. Bukan bertindak dengan yang di sini. Itu sikap hati sangat penting. Kita lihat di dalam Matius 4. Matius 4 itu ayat 1 itu mengenai pencobaan di padang gurun. Dikatakan, mulai dari ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ayat 6 dulu deh. Lalu berkatalah kepadanya, ini iblis ya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab, ada tertulis tentang engkau loh. Ini kamu ada di atas nih, di hubungan bait Allah. Kalau engkau menjatuhkan diri, ada tertulis mengenai engkau, Yesus. Tapi jawab Yesus apa? Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11, saudara baca. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, apa? Genep enggak apa yang tertulis di ayat yang ke-6? Hah? Genep enggak? Allah itu akan menggenapkan semuanya hanya di dalam Yesus. Dalam Kristus. Itu ya untuk setiap janji Allah. Kadang enggak, kita ngerti ada masalah, ada apa, sakit dan sebagainya. Kita bertindak dengan nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi tidak pernah menantikan Tuhan. Kita yang bertindak, walaupun firman-Nya itu, tapi kita yang bertindak. Sedangkan Yesus dicoba iblis, ini firman loh, kamu tinggal lakukan. No. Dia menantikan Bapaknya bertindak. Bertindak gak?
bertindak. Genep nggak? Genep. Dia menjadi pokok kebenaran di dalam setiap saudara dan saya. Yang saudara dan saya tetap harus berpegang pada pokok, jangan sampai lepas. Karena dia pasti genepi itu semua dalam hidup saudara. Pikiranmu harus tunduk bahwa Yesus, dia mati di kayu salib menebus aku dari dosa. Dia yang kaya menjadi miskin. Kutuk semua dari dalam dia. Bagianmu tetap Tuhan pegang. Tundukkan pikiran saudara mengenai kesulitan bisnis, mengenai apa? Di bawah Kristus. Ada saat kematian dagingmu itu pada waktu engkau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Itu penyalipanmu terjadi. Begitu engkau mati, yang ada cuman Yesus. Kalau yang ada cuman Yesus, engkau akan melihat dia bekerja. Kita lihat 1 Korintus 2. Ayat 6 mulai. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia itu. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Rahasia. Saudara harus ngerti kalau sesuatu ditulis rahasia, engkau harus selidiki sampai engkau dapatkan kebenarannya. Dan sebelum dunia dijadikan, disediakan Allah bagi kemuliaan saudara dan saya. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Apa rahasia itu? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Yesus itu disediakan untuk orang yang mengasihi dia. Kalau kita lihat itu, kalau saudara di gadget saudara ada Alkitab, itu kan ada tanda bintang. 1 Korintus 2. Nah itu ditutul. Tutul itu reverse ke Yesaya 64 ayat 4. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang hanya engkau yang berbuat. Kenapa dia tidak pernah berbuat bagi saudara dan saya? Kenapa keselamatan itu tidak menjadi real? Hanya bayangan seperti hukum Taurat. Karena saudara tidak menanti-nantikan dia. Yesus, Kristus Yesus ada di dalammu. Dia menjadi pokok anggur kebenaran. Tapi saudara tidak pernah nempel. Saudara ngurusi rapat, saudara ngurusi apa. Tapi enggak pernah. Memang saudara, waktu saudara beribadah di tempat ini paling 1 jam. Justru nempel itu di luar sini, saudara. Waktu di kamar tidurmu engkau menantikan, waktu engkau nyetir sendiri engkau menantikan. Itu yang Tuhan mau. Tanpa sadar engkau nempel terus dengan Yesus. Kita lihat di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Apa dikatakan? Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin. Kristus itu ya bukan kau loh. Kristus yang di dalammu. Yang di dalam itu ngomongnya. Waktu Yesus berjalan ada orang yang sakit pendarahan. Yesus ngomong, ada kuasa yang keluar dari aku.
Bedanya Yesus dengan saudara itu apa? Yesus rohnya satu, yaitu Roh Kudus. Saudara dan saya, saudara ada dua. Satu roh yang berasal dari Allah, setiap orang punya itu. Tapi roh saudara sudah jatuh dan sudah diperbaharui, orang yang berasal dari Allah. Tetapi Tuhan ngomong, roh Tuhan ada padaku, Roh Kudus itu. Pengurapan Kristus itu ada di dalammu. Ini yang kadang-kadang kenapa saudara harus banyak duduk diam, karena saudara nggak seperti Yesus. Alam rohnya begitu jelas, nyata gitu loh. Saudara kadang samar-samar. Tapi dengan saudara menantikan Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan, sampai jiwamu itu benar-benar ada di dalam pengurapan Tuhan, itu yang dikatakan Roh Kudus akan turun menguasai jiwamu. Itu sebabnya Petrus berkhotbah di dalam urapan Roh Kudus, 3.000 orang bertobat. Karena ada kuasa yang lain menguasai jiwa kita. Saat menantikan sampai roh itu menguasai jiwa kita, itu waktu yang lama, saudara. Makanya murid-murid berkatakan setelah Yesus bangkit, di dalam Yohanes 20-19 ngomong, maka Yesus menghembusi mereka dengan terimalah Roh Kudus. Tapi kamu pergi ke loteng Yerusalem, nantikan sebab akan ada kuasa yang turun menaungi kamu. Menantikan sampai kuasa Tuhan itu turun atas jiwamu, itu yang perkara yang saudara dan saya tidak atau hampir nggak pernah dilakukan. Kita akan belajar, saudara. Kalau kita ngelihat, kita semua hidup seperti semua orang hidup. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan, kita punya pengharapan akan kemuliaan itu ada di dalam kita. Yesus, pada waktu saatnya dia mau mati di kayu salib, dia tidak menghindari itu loh. Dia justru bersukacita. Coba kembali ke Yohanes 12. Ayat 27. Ini sebenarnya kisah ini kalau saudara baca di dalam mulai ayat 20, itu ceritanya begini. Di antara mereka yang berangkat beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang Yunani itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi jawab Yesus begini, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Kalau saudara hidup di dalam pengurapan Tuhan, saudara ngerti apa yang disebut waktunya Tuhan. Ada orang datang mencari Yesus, setelah mereka datang ngomong, kamu dicari Yesus gitu. Jawabnya sesuatu yang berbeda yang mungkin orang gak ngerti. Yang ngerti hanya Yesus, ini waktuku sudah saatnya aku mati di kayu salib. Ayat 27 dikatakan demikian. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Dia berkata, tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Kalau sesuatu yang akan panggilan Tuhan itu terjadi dalam hidup saudara dan saya, saudara harus mengerti. Sesuatu yang luar biasa datang, yang seakan-akan seperti bencana, saudara harus punya pikiran, itu saatnya Tuhan memanggil saudara untuk sesuatu yang mulia dan ajaib di kemudian hari. Coba saudara lihat. Kita lihat Abraham. Abraham tuh orang kaya loh saudara di rumahnya.
Tapi Tuhan ngomong, kamu keluar dari sanak saudaramu, dari rumahmu. Pergi ke tempat yang aku tunjukkan. Tempatnya kemana aja belum tahu waktu itu. Kita lihat Yusuf, setelah dia itu bermimpi mengenai tunggul gandum, 11 tunggul gandum, menyembah tunggul gandumnya dia, bahkan bulan, bintang, dan saudara-saudaranya menyembah kepada Yusuf, sejak dia mimpi tidak lama, dia ngalamin yang tidak enak. Paulus yang dulu Saulus, dia pergi ke Damsyik. Di tengah jalan ada suara ngomong, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dia jadi buta, dan sejak itu panggilan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Bahkan Musa sekalipun, dia 40 tahun dididik di dalam Mesir sebagai putra raja. Tapi pada waktu dia mau menyelamatkan bangsanya sendiri, dia malah terlempar keluar. Dan dia harus menyendiri 40 tahun pula. Dia menggembalakan kambing domba Yetro sampai panggilan itu datang. Yaitu apa? Dia melihat semak belukar. Ada kesendirian yang Tuhan mau antara saudara dan saya. Duduk diam menyendiri. Malam-malam Yesus menyendiri duduk diam. Karena apa, saudara? Apa yang Tuhan panggil di dalam setiap itu harus genap. Abraham itu dia dipanggil dan Tuhan sudah ngomong, aku telah menetapkan engkau sebagai bapak orang beriman. Kira-kira begitu. Walaupun dalam perjalanannya dia sempat gagal, tapi sekian tahun hidupnya diisi dengan menanti-nantikan. Perhatikan. Menanti-nantikan. Untuk dapat anak dia harus nanti 25 tahun. Tapi justru dalam penantian menanti-nantikan itu kedagingannya habis. Sampai pada waktu Allah berfirman lagi, Abraham persembahkan Ishak anakmu yang tunggal di Bukit Moria. Dia tidak ngomong A, B, dan C, ya dia harus berangkat, tunduk. Kalau saudara baca di Roma pasal yang 4, dia menyebutnya apa? Dialah Allah yang menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dan Allah yang membangkitkan orang mati. Oleh karena iman Abraham ini Yesus datang. Dan Yesus bangkit. Jadi ada sesuatu yang masalah yang seakan-akan menimpa, mengusik kenyamanan saudara. Tapi kalau saudara mau taat dan mau menjalani, ada sesuatu yang Tuhan janjikan di masa yang akan datang. Saudara tidak akan hidup di dunia terus. Sebentar akan rapture. Dan bahkan saudara mungkin, saudara menjadi orang yang terpilih di dalam rapture ini, untuk nanti, pada waktu Yesus menjajakan kakinya di Bukit Zaitun, saudara akan turun kembali memerintah di bumi ini. Dan bahkan memerintah 1000 tahun, setelah itu selesai, langit bumi akan lewat dan akan ada langit baru dan bumi baru. Coba arahkan pandangannya kepada upah. Musa ngomong, kemuliaan Mesir itu gak ada apa-apanya, sebab pandangannya diarahkan kepada upah. Sampai pada waktu Abraham disuruh mempersembahkan Ishak, di Ibrani 11 dikatakan apa? Karena Abraham berpikir Allah sanggup membangkitkan Ishak dari antara orang mati. Dia menempatkan itu. Tapi itu hasil persekutuan pribadinya. Hasil menantikan. Hasil diam diri. Kalau kita ngelihat Yusuf dapat mimpi. Dia masuk ke sumur akhirnya 13 tahun diproses dalam rumah Potifar sampai waktunya itu. Sampai akhirnya saudara-saudaranya datang di dalam Kejadian 42 atau apa ngomong. Maka teringatlah Yusuf akan mimpinya. Itu prosesnya selesai.
Setelah Abraham mempersembahkan Ishak, semua prosesnya selesai. Dia menantikan. Buat saya, saudara, menginjil, terus buat masa apa ini, itu apa, pasar murah dan sebagainya, itu penting, saudara. Tapi yang lebih penting, hidupmu melayani Tuhan supaya apa yang Tuhan rancangkan di dalam hidupmu itu genap dulu. Setelah itu genap, semuanya berubah. Tapi kalau itu tidak genap, boleh saudara keluyuran atau apa kemana-mana. Tapi saudara mengabaikan, apa sih Tuhan? Engkau rancanganmu apa? Engkau punya rancangan buat Abraham genap, buat Yusuf genap, buat Musa genap, sekalipun Musa akhirnya tidak masuk tanah perjanjian. Di sisi yang lain, Musa itu hukum Taurat, tapi masuk tanah perjanjian itu kasih karunia daripada Yesus. Masuk perhentian, jiwamu akan berhenti pada waktu engkau ada di dalam Kristus. Kerjakan keselamatanmu, akhirnya engkau harus jiwamu tuh ada di dalam Kristus, engkau berhenti. Itu selamat. Bahkan di dalam 1 Petrus 2 ayat 25 dikatakan, saya banyak ngomong ayat supaya saudara, apa yang saya ngomong itu benar gitu loh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Jadi kalau engkau tidak pernah nempel kepada pokok anggur, jiwamu tuh pasti keluyuran. Makanya Yesus ngomong kepada perempuan di Yohanes 4 itu, ada masanya orang akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan di gunung itu, tetapi di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu sudah ada di dalammu. Kristus itu di dalammu, di dalam roh kebenaran. Cukup engkau masukkan jiwamu di situ, duduk diam, nyembah Dia, berlama-lama 1, 2, 3 jam. Jiwamu tenang, dan saudara ada di dalam Kristus. Kadang-kadang saudara nggak ngerti, tapi cuma ada damai. Tapi saudara akan melihat, setelah saudara melakukan itu seperti pada waktu Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa. Dia seakan-akan telanjang, tapi dia nggak takut. Kenapa telanjang? Nggak merasa malu dan sebagainya. Karena apa? Dia ditutupi dengan awan kemuliaan. Entah kamu menganan, entah kamu mengiri, berkat itu ada di dalammu, berkat itu yang akan menyatakan dirinya. Tapi entah bagaimana saudara seakan-akan sibuk berusaha melakukan itu hanya jiwamu yang keluar dari pokok anggur itu, nggak nempel. Mesti ini, mesti itu, tambah ini, tambah itu, kan ada ayatnya. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan buktinya Abraham. Setelah dia nggak mampu lagi, Tuhan datang lagi. Abraham, tahun depan kamu punya anak. Sarah ketawa, mana mungkin aku bisa punya anak. Tapi Abraham terhadap janji Tuhan, ia diperkuat. Kadang Tuhan menyampaikan melalui mimpi, melalui apa dan sebagainya. Perhatikan saudara. Walaupun kadang kita nggak ngerti, tapi usahakanlah untuk punya atensi memperhatikan apa yang dari Tuhan. Dia akan nyatakan entah kapan. Amin. Amin. Mau kembali lagi pada pokok anggur yang benar. Mau menantikan Tuhan. Sebab tidak ada jalan lain kecuali engkau menanti-nantikan Dia. Dan Dianya akan muncul seperti fajar. Tanpa ngomong pun Dia melakukan, saudara. Tanpa ngomong, mungkin saudara hanya dikasih damai. Tapi Dia mendengarkan setiap doamu. Kalau engkau bisa nempel kembali, jiwamu akan damai. Dan itu bisa dirasakan. Bukan bayangan, itu kenyataan damai itu begitu. Di tengah hal yang tidak memungkinkan,
ada damai Tuhan. Itu namanya engkau masuk ke dalam perhentianku. Amin. Amin. Mari. Saya undang pemain musik. Evan, lagunya apa Evan? Apa Evan? Bapa di surga, engkau berbicara kepada setiap kami sesuai dengan keberadaan dan kebutuhan kami Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan Yesus melalui Kristus, melalui roh-Mu menyatakan kepada setiap anak-Mu di tempat ini. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat sesuatu. Hanya Engkau kebenaran dalam hidup kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saya bacakan satu ayat. Setelah itu saya serahkan ke Pak Iskandar. Di dalam Ibrani 11 ayat 11, Ibrani 9 ayat 11. Dikatakan demikian, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Amin. Kalau saudara mau hidupmu menjadi baik, biarkan dia menjadi imam besar yang membawa engkau masalahmu di hadapan Bapa. Sebab dikatakan ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dia sampai di dalam tahta Bapa di surga. Dia menjadi imam besar untuk hal-hal yang baik. Amin. Kalau kau menanti-nantikan dia akan melakukan kebaikan. Amin. Di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar malam hari ini. Tuhan, biarlah malam hari ini kami mau membuat komitmen yang baru dengan Kau Tuhan.
bahwa kami akan tetap tinggal pada pokok anggur yang benar, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Jangan biarkan kami lepas dari pokok anggur Tuhan, dan juga jangan biarkan kami untuk kami melakukan segala sesuatu dengan kebenaran kami sendiri, dengan kekuatan kami sendiri. Tapi ajar kami untuk kami berdiam diri di hadapan Engkau, menanti-nantikan Engkau untuk bekerja melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Pak Pandu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita semua yang diberkati berkata, amin. Saudara, tadi pada waktu Pak Pandu menyampaikan, saya tiba-tiba diingatkan firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal ya. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bagaimana Tuhan memberikan kelegaan pada kita? Enggak ada lain cara. Dia katakan, kita tinggal pada pokok anggur yang benar. Jangan sekali-sekali kita lepas dari pokok anggur yang benar. Dan yang terlebih lagi dikatakan, kita mesti belajar berdiam diri di hadapannya, menanti-nantikan dia bertindak. Saudara, pada waktu dia bertindak, saya percaya kalau Allah yang bekerja, keletihan, kelesuan itu kan timbul karena kita mau berjuang dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri. Tapi pada waktu kita rest in the Lord, Tuhan yang bekerja melalui kita. Amin. Terima kasih Pak Pandu yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan ada beberapa pengumuman yang hendak saya sampaikan, yaitu kita doa 24 jam itu dapat tanggal 10 September. Ya, ini nggak bisa ditayangin, saudara, ada gangguan pada LCD-nya ya. Tanggal 10 September hari Kamis, jadi silakan Bapak Ibu yang sudah komitmen doa dilakukan. Masih banyak hal yang perlu kita doakan untuk negara bangsa kita dan juga untuk kota kita. Kita percaya bahwa waktu Tuhan terjadi, lawatan pasti terjadi buat Indonesia. Kemudian Senin depan saya akan menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Jadi Bapak Ibu Saudara doakan agar saya mendapat pewahyuan yang dari Tuhan. Amin. Karena kalau dapat pewahyuan, wah luar biasa saudara ya. Jadi doakan. Kemudian saya rasa tidak ada pengumuman lebih lanjut. Kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Mari kita akhiri persekutuan kita, ibadah kita. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Terima kasih Tuhan. Berkat itu sudah ada di dalammu. Entah engkau menganan, entah engkau mengiri. Berkat itu
akan menyatakan diri kalau engkau menempel pada pokok anggur yang benar. Bahkan sama seperti Yesus dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke puncak bukit. Di mana engkau berada, Dia akan menyatakan kemuliaannya di dalam hidupmu. Terimalah berkat ini di dalam nama Putra, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya katakan, amin.